Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berjumpa lagi dengan kami Podcast Evangelium di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas firman Tuhan yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 49 sampai dengan 57 dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami ini di ruang podcast ini yang akan mengulas Evangelium Minggu 22 Februari 2026. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami ini dengan narasumber Amang Pendeta Marudut Simajuntak. Berkati juga Bapak Ibu yang menyaksikan siaran podcast ini di ruang masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, tadi sudah saya bawakan dalam doa dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Amang Pendeta Marudut Simajuntak, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Sebelum kita memulai, kami persilakan buat Amang Pendeta memperkenalkan diri. Barangkali masih ada yang kurang kenal supaya lebih terkenal lagi. Silakan Amang. Baik, Pak Pendeta Joni. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya Pendeta Marudut Simanjuntak, istri saya Boru Siagian, dan Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi kami. Dan hari ini kami melayani di Gereja Tuhan di HKBP Batam Center Resort Batam Center. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Perkenalan yang singkat, padat dan jelas. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena kita sudah mengenal narasumber kita, saat ini kita membuka Alkitab kita, Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai dengan 57. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran, tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku, oleh sebab semua putri-putri kotaku, seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggil, engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Iya, buat Amang Pendeta Marudut, kita sudah baca teksnya. Kami pengen tahu ini Amang, latar belakang konteks dari Ratapan 3 ayat 49 sampai 57 ini Amang. Silakan Amang. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Joni. Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Pada tahun sekitar 586 sebelum Masehi, umat Israel dibuang ke Babilonia. Tentara Babel melakukan perlawanan yang amat besar kepada orang-orang Israel, sehingga mereka akhirnya terjajah, dan Yerusalem sebagai simbol yang di dalamnya ada bait suci, bahwa pemahaman orang Israel ketika bait suci itu ada, itu artinya Tuhan bersama dengan mereka. Tetapi kota itu dibakar, kota Yerusalem, sehingga bait suci yang mereka banggakan selama ini ternyata sudah rata dengan tanah. Maka ini menjadi kepedihan yang amat luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, umat Israel. Sehingga mereka meratapi seluruh penderitaan itu. Dan memang Yeremia di sini tampil dari ratapan yang tadinya ratapan kolektif menjadi seperti ratapan yang personal. Seluruh keluh kesah umat itu diratapi, diwakili oleh Yeremia untuk meratapinya. Jadi memang sangat-sangat pedih pengalaman mereka, karena mereka harus terbuang. Identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan telah terjajah. Kira-kira begitu latar belakangnya. Baik, terima kasih Amang. Ini latar belakangnya umat Tuhan mengalami
kehancuran, Ya. bahkan rumah ibadah juga diratakan. Kita saat ini masuk ke dalam teks. Tadi konteksnya di mana umat Tuhan yang dijajah, bahkan mereka diarahkan untuk masuk ke dalam pembuangan. Kita mau lebih dalam lagi mengetahui nama pendeta. Ya. Dari teks yang sudah dituliskan untuk khotbah di minggu tanggal 22 ini. Boleh Amang jelaskan teks kita dari ayat 49 sampai 57 ini? Ya, baik Pak Pendeta Joni, dari ratapan 3 ayat 49 sampai ayat 57 ini saya mencoba menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dari ayat 49 sampai ayat 50 ini menggambarkan tangisan yang tidak ditahan. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bisa membaca kitab kita di rumah, ayat 49 diawali dengan frasa, air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Ini mau menggambarkan kesulitan penderitaan yang mereka alami itu bukan sesaat. Tapi coba kita bayangkan mereka selama ini membangga-banggakan Bait Suci itu, kota Yerusalem yang mereka anggap sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam diri mereka, tapi sudah rata dengan tanah. Ini bukan waktu yang singkat. Jadi memang mereka terus mengalami penderitaan itu berkesinambungan sehingga tangisan mereka, ratapan mereka terus-menerus terjadi. Dan yang menarik sebenarnya kalau kita lihat sampai ayat 50 di teks kita itu, bahwa mereka akhirnya menangis ke Tuhan itu sendiri. Jadi mereka menangis bukan hanya menangis meratapi penderitaannya, tapi justru tangisan itu menjadi media mereka membawa beralih dari penderitaan itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendengar mereka dalam tangisan mereka. Itu yang bagian yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 51 sampai ayat 54, yaitu ada perasaan langit itu seolah-olah tertutup. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam frasa aku berseru minta tolong, tetapi engkau menutup doa. Jadi mereka tadi saya katakan bahwa tangisan itu, ratapan itu dialihkan untuk berseru-seru kepada Tuhan, untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ada kesan Tuhan itu menutup telinga bagi mereka. Sehingga Tuhan itu seolah-olah jauh, dan gambaran itu mereka bayangkan, mereka seolah-olah sangat terpuruk. Tidak ada yang menolong mereka, tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka. Bahkan Tuhan itu seolah-olah hening. Dia tidak berbuat apa-apa bagi kehidupan mereka. Lalu kita lihat di bagian yang ketiga, memang di ayat 55 sampai 56 semakin dipertegas penderitaan yang terus-menerus itu, bahkan digambarkan seperti lubang atau lubang. Dalam bahasa Ibrani lubang itu adalah bor. Bor yang artinya sumur atau lubang yang paling dalam. Jadi ini melukiskan penderitaan yang amat dalam, kesulitan yang amat berat. Jadi coba kita bayangkan misalnya ada satu lubang, maka ketika orang terperosok ke dalam lubang itu, maka dengan sendirinya dia tidak bisa selamat. Jadi dia hanya meratapi di dalam dasar lubang itu. Seperti itulah dikisahkan oleh Yeremia penderitaan umat itu. Begitu beratnya penderitaan itu. Lalu mereka terus-menerus berseru-seru dan memanggil nama Tuhan. Kata memanggil atau kara itu dalam perjanjian lama itu adalah istilah yang digunakan untuk doa-doa yang penuh harap sebenarnya dalam keterpurukan itu. Dan pada bagian keempat akhirnya Tuhan mendengar. Dalam ayat 57 sangat dijelaskan bahwa Allah itu dekat. Saya bacakan untuk kita dalam ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggil namamu. Engkau berfirman, jangan takut. Nah akhirnya ratapan 3 ini seolah-olah peralihan tadinya sebagai ratapan begitu besar. Tapi tiba-tiba ada pengakuan iman dari si Yeremia. Bahwa dia tidak tinggal lagi hanya meratap, tapi seluruh ratapannya dibawa kepada Tuhan. Dan ketika dia meratap kepada Tuhan, bahwa dia merasa Tuhan itu dekat. Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan itu memberi solusi dari setiap pergumulan dan tangisannya. Baik, Amang Pendeta, sudah sangat jelas. Amang jelaskan tadi teks demi teks. Ada 4 bahagian tadi yang sudah Amang jelaskan, dan saya yakin bahwa
semua kami yang mendengarkan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Lalu bagaimana penerapan yang sudah Amang jelaskan tadi dalam konteks kita saat ini? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan. Amang. Ya, kalau saya mau menggambarkan, memang mau tidak mau kita pasti mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Tapi saya mencoba membuat satu ilustrasi sederhana tentang menggambarkan penderitaan itu. Misalnya kalau kita dari Hang Nadim, dari Bandar Udara, kita misalnya mau ke Kuala Namu. Ya. Jadi kalau dalam penerbangan semua baik-baik saja, cuaca tenang seperti itu, tidak ada turbulensi di dalam pesawat, maka terkadang kita tertidur. Bahkan tanpa sadar kita sudah sampai di Kuala Namu. Ya. Tetapi dalam satu penerbangan, ketika kita misalnya sedang terbang, maka terjadi turbulensi atau mungkin pramugari ataupun pilot menyatakan ada cuaca yang tidak baik, maka kita akan aware dengan itu. Kita bisa terbangun. Bahkan kita berdua berseru-seru kepada Tuhan. Ketika ada turbulensi itu, paling tidak kita memanggil nama Tuhan. Ya. Maka saya menyimpulkan bahwa terkadang pergumulan itu, penderitaan itu diperbolehkan Tuhan terjadi supaya kita aware tentang keberadaan Tuhan itu. Jadi baiklah kita dalam menghadapi kesulitan kita, penderitaan kita meratapinya kepada Tuhan. Saya mau mengkritisi sedikit tentang apa yang kita alami belakangan ini. Ya. Misalnya tadi saya baru menguburkan orang yang meninggal. Jadi ketika orang berbicara misalnya memberi kata penghiburan, apa yang selalu sering muncul, tahu sama nangis. Bapak ini sudah tenang. Jadi bapak itu meninggalkan seorang istri dan 3 anaknya yang harus masih butuh sosok ayah. Ya. Tapi apakah dengan mudah kita mengatakan tidak usah menangis? Tapi ratapan itu justru mengatakan engkau boleh menangis. Bahkan gereja harusnya memfasilitasi umatnya menangis. Tapi yang mau kita teladani dari ratapan ini adalah tangisan itu, dia tidak hanya menangis peristiwa itu, tapi justru melalui peristiwa itu dia menangis, meratap, lalu membawakannya, melimpahkannya kepada Tuhan dengan harapan Tuhan itu pasti mendengar. Maka hari ini banyak jemaat kita yang mengalami tangisan sebenarnya. Walaupun tampaknya di luar mereka tegar, tapi kalau kita selidiki secara mendalam melalui perjumpaan kita, kunjungan-kunjungan kita terhadap jemaat kita, tentu ada pergumulan-pergumulan, tangisan, ratapan. Tapi biarlah mereka menangis dalam porsi yang benar, yaitu berharap kepada Tuhan. Sehingga mereka dikuatkan. Sama seperti Yeremia ini. Dia menangis, meratap, tapi dia kepada Tuhan, dan akhirnya dia tahu Tuhan itu dekat. Dia tidak hanya dekat, tapi Tuhan itu justru hadir di tengah-tengah penderitaan dan kesulitannya. Ya, terima kasih Amang Pendeta sudah dijelaskan bagaimana dalam kehidupan kita ini yang mengalami penderitaan. Tentu alamat penderitaan kita menjadi sebuah ratapan kepada Tuhan, kepada yang kita sembah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir Amang Pendeta, yang mau kami dengarkan dari Amang Pendeta untuk closing statement kita dalam teks ini atau dalam minggu ini, khususnya di minggu Info Kafid. Silakan Amang Pendeta. Ya, baik Pak Pendeta Joni, Bapak Ibu saudara-saudari, minggu Info Kafid sebenarnya kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Jadi kita dibawa kepada peristiwa bagaimana Yesus dalam penderitaannya di kayu salib, dalam peristiwa Getsemane sampai jalan Via Dolorosa itu, lalu dalam penderitaan itu dia memberi keselamatan kepada kita. Dan disitulah letak iman kita. Kita meletakkan iman kita di bawah salib itu, dalam seluruh keluh kesah kita, ratapan kita, penderitaan kita, kita bawa kepada kaki salib itu, kepada Yesus. Karena kita tahu hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan yang mampu menolong kita dalam seluruh penderitaan dan persoalan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, jika hari ini saudara mengalami penderitaan, kesulitan, jangan takut.
Sebab ada Tuhan yang telah menaklukkan seluruh ketakutan itu, penderitaan itu. Karena itu, biarlah kita berseru-seru hanya kepada nama Tuhan sebagai nama Minggu Info Kapi. Ketika aku berseru-seru, Tuhan menjawab aku. Saatnya kita berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan keseriusan kita beribadah di rumah kita, bahkan dalam ibadah-ibadah keluarga, dalam ibadah-ibadah minggu, dan di situ Tuhan menolong kita. Tuhan itu dekat, Tuhan itu menolong, dan Tuhan itu menyelamatkan kita. Baik, Amang Pendeta, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menguatkan kita di minggu ini mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pendidikan kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan asmara kita, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Baik, Amang Pendeta, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kami mohon kepada Amang Pendeta untuk menutup di dalam doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat sapaan firman yang boleh mengingatkan kami serta meneguhkan kami kembali. Dalam seluruh ratapan keluh kesah kehidupan kami, Engkau sungguh tahu dan melihat semuanya itu. Karena itu biarlah kami dalam keteguhan iman kami hanya datang kepadamu. Sebagaimana Yesus yang telah menaklukkan maut, menaklukkan sengat dosa dan seluruh penderitaan. Kami datang membawa seluruh persoalan, kesulitan-kesulitan kami di bawah kaki salib-Mu. Disitulah kami akan menerima keselamatan, pengampunan dan penguatan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan dan memampukan seluruh para pelayan-Mu, sehingga kami boleh semakin sungguh-sungguh melayani Engkau, memberitakan Injil keselamatan, berita penguatan di tengah-tengah dunia yang mengalami kesulitan, di tengah-tengah jemaat yang mengalami ratapan hidup, dan kiranya Tuhan juga yang menolong setiap jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih telah mengikuti podcast Evangelium Minggu 22 Februari tahun 2026. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.